Kalau sudah mengaduk adonan, biasanya Unyil mau bikin apa ya? Yang jawab kue, benar banget tuh. Tapi bukan sembarang kue loh. Ini kue dari biji bunga matahari, alias sunflower. Bunga matahari aslinya dari negara Peru dan Meksiko. Tapi di Thailand, bunga ini bisa tumbuh dengan subur juga loh. Salah satu pusat penanaman bunga matahari di Thailand ada di Provinsi Lopburi. Bunga matahari akan tumbuh baik pada daerah yang memiliki musim panas lebih panjang seperti di Thailand. Di Thailand sendiri, kuaci banyak dipakai dalam pembuatan makanan ringan seperti kue. Nak Unyil, subur sekali ya bunga matahari di tanah ini. Ini dia Nak Unyil, tanaman yang banyak sekali manfaatnya, terutama buat kesehatan. Masa sih Pak Raden? Bukannya bunga ini kebanyakan cuma jadi tanaman hias aja ya? Oh, nggak percaya ya? Nak Unyil, Pak Raden ini jauh lebih tua dari kamu. Nah, bapaknya tahu segala-galanya tentang seluk-beluk dunia perkebunan. Tuh. Iya deh, percaya. Ayo Pak, kita jalan lagi. Jadi Nak Unyil ya, ini bunga matahari, ini bisa juga loh membuat awet muda tuh. Makanya Pak Raden mau makan yang banyak biar tetap muda. Pak Raden, Pak. Loh, kok malah hilang sih? Ya udah deh, Unyil jalan sendiri aja ke sana. Nak Unyil, kemana anak ini? Telah. Anak itu main tinggal orang tua saja. Awas ya. Yuk kita lihat langsung pembuatan kue biji bunga mataharinya. Pertama, cacah mentega memakai pisau. Hup, ayo Bu, cacah terus. Hehe. Selanjutnya, masukkan mentega ke dalam wadah mixer atau mesin pencampur. Nyalakan mixer dan aduk terus secara perlahan. Agar rasanya manis, tambahkan juga gula putih halus ya. Putar-putar terus selama kurang lebih 10 menit. Masukkan juga 1 kg telur ayam. Aduk terus sampai semua bahan benar-benar tercampur rata. Ini dia bahan pemberi aroma khas vanila. Masukkan secukupnya saja ya. Semua bahan ini harus diaduk hingga mengembang. Proses pengadukan adonan sudah beres. Nah, sekarang waktunya mencampur adonan ke dalam wadah tepung ayak. Ayo Bu, aduk-aduk terus. Sepertinya semua bahan sudah tercampur tuh. Saatnya menaburkan biji bunga mataharinya atau kuaci kupas. Nah, kue kuaci buatan Unyil jadi juga akhirnya. Kapan lagi ke Thailand belajar masak? Tinggal siapin ovennya nih. Wah. Ternyata di sini toh sumbernya. Duh, coba ya cicipi dulu yang ini. Enak, manis. Ada tambahan biji bunga matahari juga ya. Siap di off. Loh, Pak Raden kok tiba-tiba muncul di sini? Oh, Nak Unyil menghilang saja, ninggalin Pak Raden. Ya wes. Pak Raden kesini saja. Kebetulan ada kue ini. Punya Nak Unyil toh? Iya Pak, tapi maaf. Pak Raden, ini masih mentah, belum di oven dan belum matang. Bisa sakit perut ini Pak Raden. Oh, Nak Unyil, aduh. Kenapa nggak bilang dari tadi bahwa masih mentah? Waduh. Oke, saatnya mencetak kue
kue memakai sendok scoop es krim. Selain akan menghasilkan bentuk kue yang sama rata, sendok ini juga lebih praktis loh. Saat pencetakan, tambahkan lagi kue dengan biji bunga matahari. Wah, bertambah juga dong gizinya. Hehe. Kuaci meskipun kecil, tapi ajaib. Kandungan gizinya baik banget untuk tubuh kita. Misalnya vitamin E yang baik untuk melindungi kulit dan bisa membuat awet muda. Yuk, kita oven dulu. Mengoven kuenya masih pakai oven manual. Jadi berpatokan pada besar kecilnya api. Api harus stabil agar kue biji bunga matahari matang sempurna. Makanya di ruangan ini semua pintu dan jendela tertutup. Sekitar 10 menit sekali, loyang akan dicek dan dipindah-pindah ke bagian oven lainnya. Tujuannya agar kue matang lebih sempurna. Nah, sudah ada yang matang nih. Saatnya mengemas kue. Kemasannya bermacam-macam loh. Kali ini, kemas kue pada plastik terlebih dahulu. Jangan lupa tutup rapat agar kedap udara dan kue nggak mudah tumpah. Baru deh, kemas pada karton kecil. Mau tahu rasanya? Tuh, Sucau dan teman-temannya saja suka. Hei. อร่อยมากเลย Produk biji bunga matahari ini siap dijual ke beberapa daerah di Thailand. Harganya mulai dari 50 baht atau kira-kira Rp20.000 per kemasannya. Bunga matahari akan selalu menghadap ke arah matahari saat siang hari loh, dan tunduk layu ketika malam datang. Awalnya, bunga ini akan berbentuk sangat indah dan berwarna kuning cerah. 4-5 bulan kemudian, fisik bunga akan berubah perlahan-lahan. Kelopak bunganya mulai kering kecoklatan sampai bagian tengah bunga yang berwarna keabu-abuan, bahkan menghitam. Itu artinya biji bunga matahari sudah bisa dipanen loh. Cara sederhana, kita bisa merontokkan bagian tengah bunga memakai tangan. Nah, ini dia yang biasa dikenal kuaci. Biji bunga matahari dengan cangkang abu-abu atau bercampur warna hingga hitam. Biji bunga matahari bisa dipanggang, di oven, atau dijemur di bawah panas matahari. Tujuannya untuk mengurangi kadar air pada biji kuaci, sehingga bisa tahan lama. Wih, surga jagung. Hehe, banyak jagung di mana-mana. Iya nih, di Thailand ada juga perkebunan jagung. Dan bukan sembarang jagung. Karena selain jagung kuning, ada juga jagung yang bijinya berwarna ungu tuh. Sebutannya sih Waxicon. Sebenarnya nggak cuma warna ungu. Waxicon juga ada yang berwarna putih dan putih ungu. Nah, Pak Raden, ini dia perkebunan jagung ungu milik Thailand. Luar biasa kan anaknya ya, yang sudah bisa Thailand tetapkan di negaranya. Mana ya jagung ungunya? Nah, ini dia Pak jagungnya. Tuh, lihat deh, biji jagung ini sudah mulai keunguan kan? Wah, hebat ya. Naomi, kita harus cari pabrik yang menyediakan benihnya ini. Iya benar Pak. Biar kita bisa belajar lebih banyak lagi ya. Ini dia pabrik Pacific Seed di daerah Saraburi, Thailand. Kali ini pabriknya sedang memproduksi bibit yellow corn. Prosesnya sih sama dengan proses memproduksi bibit Waxicon. Pertama, proses memilih jagung-jagung atau mensortir. Jagung yang rusak, busuk, atau terlalu muda gak akan dipakai tuh. Ayo, jalan terus. Jagungnya juga harus naik tangga berjalan untuk masuk proses pengeringan. Sebelum masuk kamar pengeringan, jagungnya harus kembali disortir. Kamar ini mampu menampung sampai 2 ton jagung loh. Jagung akan dikeringkan selama 5-7 hari. Tujuannya untuk mengurangi kadar airnya sampai menjadi 15% saja.
Nah, setelah kadar air pada jagung menurun, baru deh jagung bisa dipipil. Memproduksi benih jagung unggul hanya butuh bijinya saja ya. Jadi bonggolnya nggak ikut pada proses selanjutnya. Selanjutnya, mesin akan mengayak biji jagung. Pada proses ini, biji jagung dipilih berdasarkan ukuran. Mesin juga akan memisahkan biji jagung yang layak atau tidak untuk menjadi calon benih. Selanjutnya, kita ke mesin color sorter ya. Mesin canggih ini berfungsi untuk memisahkan warna pada hasil produk dan untuk meningkatkan warna yang sama rata pada biji jagungnya. Jadi nggak belang-belang deh. Kamera CCD akan mensensor warna biji jagung. Baru deh biji jagung akan di-coating atau dibalut dengan zat tertentu sampai berubah warna. Tujuan pelapisan untuk melindungi benih terhadap serangan hama atau penyakit tertentu. Oke, saatnya mengemas biji Waxicon atau jagung ungu. Secara otomatis, biji jagung akan masuk pada kemasan plastik ukuran 1 kilogram. Benih Waxicon siap dijual. Penjualannya bahkan sudah sampai ke Vietnam, Filipina, Taiwan, Laos, Kamboja, dan Myanmar. Loh, Indonesia mana? Waxicon ini disebut juga Healthycon atau jagung sehat loh. This antioxidant substance is really good for health. It can prevent cancer. It's anti-aging. So I think we can claim that this is a healthy food or functional food. Waxicon atau jagung ungu akan tumbuh dengan baik selama mendapatkan cahaya matahari dan penyiraman yang cukup. Seperti di salah satu kebun Waxicon di daerah Suphanburi, Thailand ini. Tanaman Waxicon akan menghasilkan bunga pada usia tanam sekitar 45 sampai 50 hari. Agar tanaman jagung ungu nggak tumbuh terlalu tinggi dan hasil jagungnya semakin besar dan baik, potong bagian bunganya. Hihi, sampai bunganya saja berwarna ungu ya. Coba cek bagian dalam jagung yang berusia tanam 2 bulan ini. Tada! Wah, biji-bijinya sudah mulai berubah warna keunguan. Waxicon siap panen ketika berusia tanam sekitar 2 sampai 3 bulan. Untuk menanamnya, cukup membuat lubang pada tanah. Jarak antar lubang sekitar 20 cm. Masukkan 1 benih jagung pada 1 lubang saja. Waxicon sendiri adalah persilangan antar 2 jenis jagung, yaitu male untuk jagung ungu dan female untuk jagung kuning. Melalui penyerbukan oleh angin, bunga akan tumbuh dalam waktu 60 hari. Kalau jagung femalenya sudah berbuah, maka potong bagian bunga jagung male agar berhenti melakukan penyerbukan. Setelah 4 bulan, tanaman jagung ini akan menghasilkan benih Waxicon berkualitas deh. Ini dia jagung ungu rebus yang pertama kali Pak Raden makan. Aduh, enak juga loh ternyata. Pak Raden, Unyil cari kemana-mana, ternyata ada di sini. Loh, Pak Raden dapat dari mana jagung ungu rebusnya? Unyil mau dong, Pak. Belum juga Bapak kenyang makannya. Beli saja di sana, ya. Pak Raden pelit nih.